biar masyarakat yang menilai situasi yang ada ya. Jadi apapun itu saya sudah menjelaskan secara detail kronologis kejadian kegaduhan yang terjadi semalam di TV One. Dan itu sebenarnya kalian sudah tahu sendiri bahwa kehadiran kami di sana itu diundang secara resmi oleh TV One ya, di TV One untuk melakukan perdebatan hukum terkait dengan perkara Nikita antara pengacara Nikita Mirjani, pengacara RG dan pengacara Dr. Oki. Dan hadir dua narasumber ya, termasuk salah satunya Prof. Gayus Lumbur, dan menjelaskan secara detail apa sih yang terjadi gitu. Jadi memang apapun pernyataan dari teman-teman netizen itu ya menurut pandangan masing-masing lah. Silakan memberikan statement, silakan memberikan pandangannya. Yang penting di sini bahwa sebagai orang hukum, kalau kita hanya omong-omong saja, kalian pikir wah ini drama ini. Faktanya kami sudah melakukan secara resmi. Dan itu ada motifnya. Bukan motif sudah jelas kan, saya sudah jelasin. Sehingga kalian harus paham bahwa ini kasus kriminal. Ancaman hukumannya cukup berat. Ya, karena ada lebih dari satu orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang Sunan Kalijaga, sehingga memang ya kalau pelaku lebih dari satu yang dilaporkan berarti arahnya ke 170 plus 351 dan pasal 335. Nanti dia dilihat dari hasil visum dan juga dari proses pihak kepolisian mana yang yang dijadikan. Jadi saya minta memang harus diusut tuntas saja biar semuanya jelas ya, semuanya jelas. Nikita Mirjani kan tetap berjalan. Besok itu rencana dokter juga hadir karena diundang kejaksaan untuk memberikan kesaksian terkait dengan proses sidangnya si Mail ya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi saya mau sampaikan juga kepada kalian teman-teman yang live bersama saya bahwa bicara tentang penghinaan terhadap pengadilan itu bukan hanya dalam ruang sidang. Di luar sidang masih di dalam kompleks pengadilan itu juga termasuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Nah ini yang terjadi waktu baru-baru Dr. Oki mulai dipersekusi, direndahkan harkat martabat dan lain sebagainya. Semua sebenarnya sudah faktual, itu adalah pidana murni. Ya, pidana terkait dengan penghinaan dan juga penghinaan terhadap pengadilan dan juga pencemaran nama baik dan terhadap Dr. Oki sendiri. Nah, ini kita masih evaluasi supaya langkah hukum yang kami bisa ambil terkait dengan persoalan yang waktu Dr. Oki sebagai saksi, ya, Dr. Oki sebagai saksi. Dan itu penting sekali karena bagaimanapun ya hak hukum daripada seorang Dr. Oki ketika hadir memberikan keterangan di pengadilan disuratin resmi dan dia hadir karena permintaan dari kejaksaan. Surat undangannya ada dan dihadir sebagai saksi kunci, saksi mahkota dari Nikita Mirjani. Ingat baik-baik itu ya, itu baik-baik bahwa itu semua ya, itu semua yang terjadi kalau Doktif atau Dokter Samira dan Dokter Oki adalah saksi kunci, saksi mahkota pembebasan Nikita Mirjani. Dari awal saya sudah sampaikan, saya ingat betul saya sampaikan bahwa pasal yang namanya pasal pengancaman pemerasan itu menurut saya sangat lemah. Ya, karena apa? Karena ternyata
kesaksian dokter Oki waktu itu, yang berulang kali menghubungi berkali-kali ada RG sendiri menghubungi dokter Oki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani. Itu fakta itu, lewat WA, lewat telepon, video call, kadang pagi, kadang malam, kadang siang, untuk mau bertemu dengan RG, mau bertemu sama Nikita Mirzani. Dan ternyata dokter Oki difasilitasi oleh Mail, orang kepercayaan kita, dan terjadi komunikasi. Tapi setelah komunikasi itu ada transaksional karena pekerjaan. Dokter Oki menyatakan bahwa apapun yang disampaikan pada RG itu adalah pekerjaan yang akan dijalankan oleh Nikita Mirzani, sehingga wajar kalau ada pekerjaan dan terjadi ada komunikasi soal masalah angka. Nikita bilang kalau ada pekerjaan saya minta 5 miliar, tapi dokter RG menyatakan bahwa saya hanya sanggup 4 miliar, itu pun bayar 2 kali gitu loh. Jadi artinya ada tawar menawar, ada komunikasi dan lain sebagainya. Dokter Oki hanya sebatas memfasilitasi komunikasi mereka, tidak lebih dari itu, bahkan tidak mendapat sesen pun dari 4 miliar itu. Sehingga apa yang mau disampaikan, makanya pengacara RG si Anus itu teriak-teriak tuh minta tersangkakan dokter Oki. Semalam saya bilang, Anda ini siapa kok? Polisi bukan? Kan harus menghormati yang namanya undang-undang advokat. Kita advokat berbicara harus memberikan nasihat hukum yang baik benar kepada klien kita, bukan melampaui atau mengintervensi penegak hukum yang lain. Itu nggak boleh, ya. Jadi itu yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Nah, ketika pada saat Doktif atau Dokter Sembilan menyatakan memberikan kesaksian di pengadilan, beliau banyak diprotes. Kenapa kok berbicara tentang skincare? Karena memang asal muasalnya dari sana gitu loh. Satu kasus pidana tidak bisa pakai kacamata kuda, tapi kita harus sisi-sisi lainnya juga disampaikan, diperhatikan gitu. Ini yang harusnya kalian paham semua situasi yang ada di situ. Karena keadaan apapun, kalian harus paham bahwa ketika dua saksi, ya, yang tahu persis, atau saksi kunci atau saksi mahkota yang menceritakan dari awal, dari pertemuan, dari komunikasi dan lain sebagainya, ternyata itu memang tidak ada dugaan pemerasan dan itu ternyata pekerjaan, ya saya rasa apa yang mau ini kan gitu. Yang kedua, kalau ada ahli yang nanti didatangkan oleh Nikita Mirzani, 2 orang, ahli pidana dan ahli bahasa, dan menyatakan ternyata, ya kan, dan menyatakan ternyata perkara ini ternyata bukan pemerasan dan juga pengancaman, ya dengan sendirinya NM akan dibebaskan. Hakim itu kan menilai. Semalam kan disampaikan bahwa Prof. Long menyampaikan bahwa jaksa harus netral. Jaksa itu hadir di situ harus netral. Tidak boleh membela korban, tidak boleh melakukan pembelaan berlebihan terhadap terdakwa, karena yang menilai itu adalah yang menilai itu adalah hakim, majelis, ya, majelis. Ketika 2 saksi kunci, saksi mahkota Dr. Oki dan Dr. Samira memberikan kesaksian, itu sangat meringankan, bahkan bisa membebaskan Nikita Mirzani. Karena apa? Keterangan mereka itu adalah fakta dan semuanya ada. Rekaman, ada tulisan, ada WA, ada telepon, video call, semuanya lengkap. Dan ternyata yang menghubungi Nikita Mirzani lewat Dokter O adalah RG berkali-kali. Ada itu, ya, ada semuanya lengkap. Intinya ketika saya berbicara di sini sebagai seorang advokat, sudah pastilah saya sudah ngecek semuanya, data, dokumen sudah valid, ya, itu. Ya, semalam udah saya jelasin, sudah jelasin semua. Haleluya, sudah saya jelasin semalam. Kegaduhan semalam sudah saya jelaskan ceritanya dan sudah dilaporkan secara resmi 2 oknum, ya, diduga pelaku kekerasan, sudah kita laporkan. Yang kedua juga baru gabung, ya. Nah, itu ada video lagi tuh. Video itu memang ini saya lihat netizen itu banyak data, ya. Setiap ada case netizen ternyata datanya lebih valid, ya kan. Pak, kenapa nggak langsung ditangkap pelaku? Ya kan harus melalui proses dulu kan. Semua pihak kepolisian kan nggak mungkin terburu-buru, dia kan harus berdasarkan alat bukti.
Alat bukti itu ada 5, ya, keterangan korban, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk, baru keterangan tersangka. 2 saja, 2 visum dan keterangan korban saja, orang sudah bisa jadi tersangka. Ya, ingat baik-baik. 2 alat bukti polisi bisa menetapkan orang sebagai tersangka. Itu kitab hukum acara pidana kita. Terima kasih Raden Wani. Richard, kita lihat nggak buka ya. Saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman, ini edukasi hukum itu penting. Semalam itu adalah salah satu forum mengedukasi masyarakat terkait dengan perkara content of court, penghinaan terhadap pengadilan, dan itu hadir narasumber yang luar biasa. TV One hadirkan, dan itu kuliah gratis sebenarnya, kuliah hukum gratis. Tapi di akhir cerita itu ternyata ada kegaduhan, yaitu urusannya berbeda. Ada itu urusannya urusan pidana, urusan kriminal, bukan lagi urusan debat, ya kan? Nah, memang benar korban itu ada 2, ya. Abang memberikan, ya betul, makasih. Semalam harusnya HP-nya diambil bang, dicek, ya semua nanti akan diambil. Mau dia hapus sekalipun, polisi pasti akan bisa. Jadi HP ini saya kasih tahu sama kalian, sekalipun kalian hapus semua WA kalian, bisa ditarik kembali, ya, apalagi iPhone, ya, apalagi Samsung. Semua yang 10 tahun lalu kamu WA sama pacar kamu, selingkuhan kamu, video-video kamu, itu bisa ketarik lagi, bisa dibawa oleh, karena